Halo teman-teman, kembali lagi di channel Cerita Anime. Kali ini saya akan merekap anime yang berjudul Claymore. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Cerita dibuka dengan sekumpulan warga desa yang sedang melakukan rapat di kantor kepala desa. Di sana para warga sedang membahas cara membunuh monster Yoma yang sedang menyerang kampung mereka. Sedikit penjelasan, monster Yoma adalah monster yang suka memakan isi perut manusia. Monster Yoma sangat sulit ditemukan karena monster Yoma memiliki kemampuan merubah tubuhnya dan karakternya menjadi sosok manusia. Kembali lagi ke alur ceritanya. Di sana kepala desa memutuskan untuk menyewa pasukan Claymore dari organisasi pemburu Yoma. Sebelum lanjut, saya jelaskan terlebih dahulu. Pasukan Claymore adalah pasukan yang dibentuk oleh organisasi pemburu Yoma. Claymore bukanlah manusia, melainkan manusia setengah Yoma. Para Claymore dulunya adalah manusia biasa, namun setelah memakan daging Yoma, mereka menjadi manusia setengah Yoma atau disebut Claymore. Claymore juga memiliki kekuatan Yoma. Pasukan Claymore beranggotakan 47 orang yang semua anggotanya adalah perempuan. Kembali lagi ke warga desa. Di sana warga desa keberatan dengan keputusan kepala desa. Karena warga desa menganggap jika pasukan Claymore adalah makhluk monster yang sama seperti Yoma. Tetapi tidak dengan bocah yang bernama Raki. Raki menganggap jika Claymore bukanlah monster, melainkan seorang pahlawan. Lalu singkat cerita, siang harinya datanglah pasukan Claymore. Dia bernama Claire. Di sisi lain, Raki bersama abangnya berkumpul bersama warga desa untuk melihat kedatangan Claire si pasukan Claymore. Saat Claire memasuki desa, para warga terlihat sangat ketakutan, tetapi tidak dengan Raki. Raki malah sangat kagum dengan Claire, bahkan Raki terus mengikuti Claire dan mengajaknya mengobrol. Di sana Raki menceritakan jika Yoma telah memakan kedua orang tuanya dan hanya menyisakan dirinya dan abangnya. Karena itulah Raki berharap kepada Claire untuk membunuh Yoma yang ada di desanya supaya dendam kedua orang tuanya dapat terbalaskan. Lalu setelah mengobrol cukup lama, Raki pun kembali ke rumah karena harus menyiapkan makan malam untuk abangnya dan pamannya. Saat di rumah, Raki melihat pamannya sudah dimakan oleh monster Yoma. Ternyata selama ini monster Yoma menyamar menjadi abangnya. Raki pun sangat panik, lalu tiba-tiba saja Claire datang dan menebas monster Yoma itu. Claire mengetahui Yoma itu karena sebelumnya saat mengobrol dengan Raki, badan Raki berbau aroma Yoma. Karena itulah Claire mencurigai Raki dan mengikuti Raki hingga ke rumahnya. Lalu setelah tugasnya membunuh Yoma selesai, Claire meninggalkan desa itu. Di sisi lain, Raki diusir dari desa karena penduduk desa mencurigai Raki sebagai monster Yoma yang sedang menyamar sama seperti abangnya. Karena diusir, Raki pun terus berjalan tanpa arah dan tujuan. Karena kelaparan dan kehausan dan tidak punya uang, Raki pun jatuh pingsan. Lalu tiba-tiba saja saat sadar, Raki sudah berada di penginapan. Pemilik penginapan itu mengatakan jika Claymore yang bernama Claire yang sudah menolongnya. Mengetahui itu, Raki langsung mencari Claire untuk mengucapkan terima kasih. Hingga sampailah Raki di pegunungan. Di sana apesnya, Raki malah bertemu dengan Yoma. Raki pun dijadikan sandera oleh Yoma itu. Beruntung Claire datang dan menolong Raki. Lalu Claire bertarung melawan Yoma itu dan berhasil membunuhnya. Setelah itu Raki mengucapkan terima kasih kepada Claire karena sudah menolongnya. Lalu Claire menawarkan Raki untuk ikut berpetualang bersamanya. Tetapi dengan syarat Raki harus menjadi tukang masaknya saat di perjalanan. Karena tidak ada tujuan lain, Raki pun menerima tawaran dari Claire. Sejak hari itu, Raki dan Claire berpetualang bersama, sambil menjalani misi dari organisasi berburu Yoma di setiap kota. Lalu singkat cerita, suatu hari saat Claire dan Raki sedang beristirahat, salah satu agen dari organisasi menemui Claire. Agen itu memberikan Claire baju ganti yang baru dan sekaligus memberikannya kartu hitam. Kartu itu berisi misi untuk membunuh salah satu pasukan Claymore yang sudah mencapai batasnya. Sedikit penjelasan, jadi ketika Claymore terlalu banyak menggunakan kekuatan Yoma yang berada di dalam tubuhnya, maka efeknya akan merubah dirinya menjadi monster Yoma wujud bangkit.
sehingga Claymore akan mencapai batasannya dan kehilangan sisi manusianya. Karena itulah para Claymore yang sudah mencapai batasnya harus dieksekusi sebelum menjadi Yoma wujud bangkit. Kembali lagi ke cerita. Esok harinya, Claire bersama Raki menemui pasukan Claymore yang akan dieksekusi mati. Dia bernama Elena. Elena mengatakan jika tubuhnya sudah tidak bisa menahan sisi manusianya dan menyuruh Claire untuk segera membunuhnya. Karena jika terlambat, Elena akan berubah menjadi Yoma wujud bangkit. Lalu Claire tanpa banyak basa-basi langsung mengeksekusi Elena dan memakamkan mayatnya. Lalu Sin berpindah ke kota suci Rabona. Di sana para pendeta sedang rapat karena kota Rabona sedang diserang oleh Yoma. Lalu ada salah satu pendeta yang bernama Vincent menyarankan untuk menyewa organisasi pemburu Yoma untuk membunuh Yoma yang berada di kota Rabona. Kembali lagi ke Claire. Di sana Claire diperintahkan oleh agen organisasi untuk membunuh Yoma di kota suci Rabona. Tetapi masalahnya memasuki kota suci Rabona sangat menyulitkan karena para Claymore dilarang untuk memasuki kota Rabona. Karena itulah agen organisasi memberikan Claire obat yang bisa mengubah penampilannya menjadi manusia seutuhnya. Singkat cerita, sesampainya di kota Rabona, Claire bersama Raki menyewa penginapan. Setelah menyewa penginapan, Claire bersama Raki pergi ke gereja untuk menemui Pastor Vincent. Lalu di sana Claire menanyakan tentang informasi penyerangan yang dilakukan oleh Yoma. Karena banyak warga yang sedang berkumpul di gereja, Pastor Vincent pun menyuruh Claire untuk membicarakannya di menara lonceng. Tujuannya agar pembicaraan mereka tidak didengar oleh para warga. Singkat cerita, malam harinya Claire menemui Pastor Vincent di menara lonceng. Di sana, Pastor Vincent menjelaskan jika Yoma hanya menyerang di dalam gereja dan sudah banyak penjaga gereja yang menjadi korbannya. Setelah mendengar penjelasan itu, Claire berasumsi jika Yoma sedang menyamar menjadi salah satu penjaga gereja. Setelah menemui Pastor Vincent, Claire kembali ke penginapannya. Namun saat perjalanan pulang, tiba-tiba saja ada 2 orang pasukan penjaga gereja yang menjegat Claire. Kedua pasukan itu mencurigai Claire sebagai orang jahat. Lalu Claire berusaha menghindari kedua pasukan itu. Beruntung Claire berhasil kabur dari kedua pasukan itu. Singkat cerita, esok harinya Claire kembali ke gereja untuk melakukan penyelidikan. Namun lagi-lagi Claire malah bertemu dengan kedua pasukan yang sebelumnya. Dengan terpaksa, Claire pun melakukan pertarungan dengan kedua pasukan itu. Namun saat sedang bertarung, tiba-tiba saja terdengar suara teriakan dari dalam gereja. Mendengar suara teriakan, Claire bersama kedua pasukan itu langsung memasuki gereja. Ternyata saat di dalam gereja ada Yoma yang memakan penjaga gereja. Claire pun langsung menyerang Yoma itu. Kedua penjaga tadi juga ikut bertarung bersama Claire. Tetapi bukannya membantu, kedua penjaga itu malah menjadi beban. Bahkan Claire berkali-kali harus melindungi kedua penjaga itu hingga membuat Claire tidak fokus untuk bertarung. Karena tidak fokus, Claire pun lengah dan ditusuk oleh monster Yoma. Setelah menusuk Claire, monster Yoma pun kabur. Lalu kedua penjaga itu membawa Claire ke tempat Pastor Vincent untuk diobati. Hingga 2 hari pun berlalu, akhirnya Claire pun sadar. Setelah sadar, Claire meminta kepada Pastor Vincent untuk mengumpulkan seluruh pastor dan pekerja yang berada di gereja. Setelah semua orang berkumpul, Claire mengecek seluruh pastor. Karena Claire mencurigai jika Yoma menyamar sebagai salah satu pastor di gereja itu. Namun anehnya tidak ada tanda-tanda Yoma dari seluruh pastor. Claire pun sangat kebingungan karena Yoma yang dihadapinya sangat pintar dalam bersembunyi. Di sisi lain, Raki sedang berkeliling gereja. Di sana, Raki melihat mayat yang sudah diawetkan. Lalu tiba-tiba saja mayat itu berubah menjadi Yoma. Ternyata selama ini monster Yoma menyamar menjadi mayat. Raki pun diserang oleh Yoma itu. Mendengar keributan, Claire langsung datang ke tempat Raki. Lalu Claire pun bertarung melawan Yoma itu. Namun saat bertarung, tiba-tiba saja Yoma itu menyerang Raki. Beruntung kedua pasukan sebelumnya datang dan menangkis serangan Yoma itu. Lalu Claire dan kedua pasukan gereja bekerja sama melawan Yoma itu. Walaupun sudah bekerja sama, monster Yoma itu tetap sulit untuk dikalahkan. Karena terdesak, Claire pun terpaksa mengeluarkan kekuatan Yoma miliknya.
sehingga monster Yoma itu pun berhasil dikalahkan. Namun efek sampingnya, Claire menjadi kehilangan kendali karena terlalu besar mengeluarkan kekuatan Yoma miliknya, sehingga merubah Claire menjadi monster Yoma seutuhnya. Di saat sisi manusianya masih ada, Claire meminta prajurit gereja untuk mengeksekusinya. Raki yang melihat itu pun tidak terima dengan keputusan yang dibuat Claire. Di sana, Raki langsung memeluk Claire dan mengatakan jika Claire sangat berharga baginya. Lalu tiba-tiba saja keajaiban datang. Claire yang sudah hampir berubah menjadi Yoma wujud bangkit berhasil kembali ke wujud manusianya. Raki pun sangat senang karena Claire berhasil kembali ke wujud manusianya. Setelah misi membunuh Yoma selesai, esok harinya Claire dan Raki keluar dari kota Rabona. Sebagai salam perpisahan, kedua prajurit gereja yang sebelumnya memberikan Raki sebuah pedang sebagai alat latihan agar Raki bisa menjadi lebih kuat. Setelah itu mereka pun berpisah. Lalu scene berganti ke beberapa tahun yang lalu. Scene ini menceritakan tentang kehidupan Claire di masa lalu. Dulu saat kecil, Claire tidak memiliki keluarga. Claire hanya hidup sendirian, tetapi suatu hari ada seorang Claymore yang datang ke desanya untuk membasmi Yoma. Dia bernama Teresa, prajurit Claymore tingkat pertama. Melihat Teresa membuat Claire kagum. Sejak itu, Claire selalu mengikuti Teresa kemanapun Teresa pergi. Awalnya, Teresa sangat terganggu dengan sikap Claire yang selalu mengikutinya. Tetapi lama-kelamaan, Teresa pun merasa kasihan terhadap Claire. Lalu Teresa pun mengajak Claire berpetualang bersama dan memberinya makan. Hingga suatu hari, sampailah Teresa dan Claire di suatu kota. Di kota itu, Teresa meminta kepada kepala desa untuk merawat Claire. Karena Teresa khawatir jika Claire terus ikut berpetualang bersamanya, maka akan membahayakan nyawa Claire. Karena itulah, Teresa menitipkan Claire di desa itu agar Claire bisa hidup lebih baik dan menjadi anak yang normal. Setelah itu, Teresa pun berpisah dengan Claire. Namun, saat Teresa sudah meninggalkan desa, Teresa melihat sekumpulan perampok yang sedang menuju ke desa. Melihat itu, Teresa pun langsung kembali ke desa. Namun sayangnya, sesampainya di desa, Teresa terlambat. Para perampok sudah membakar desa dan membunuh warga desa. Lalu di sana, Teresa melihat Claire yang sedang disiksa oleh salah satu perampok. Di sana, Teresa meminta para perampok untuk melepaskan Claire secara baik-baik. Awalnya, Teresa tidak ada niatan untuk menyerang perampok itu. Karena para Claymore memiliki aturan. Jika ada Claymore yang menyerang manusia, maka pihak organisasi akan langsung mengeksekusi mati Claymore yang melanggar peraturan itu. Karena itulah Teresa tidak menyerang para perampok itu. Walaupun Teresa sudah meminta dengan cara baik-baik, para perampok itu tetap tidak mau melepaskan Claire. Melihat reaksi perampok yang semakin menyebalkan, membuat Teresa menjadi emosi. Tanpa sadar, Teresa pun langsung membunuh seluruh perampok itu. Karena melanggar aturan organisasi, Teresa mendapatkan hukuman mati. Namun saat eksekusi mati, Teresa melawan. Teresa mengatakan jika dirinya masih belum ingin mati. Karena Teresa ingin hidup bahagia bersama Claire. Karena Teresa melawan, pihak organisasi pun memerintahkan pasukan terkuat untuk membunuh Teresa. Pasukan itu bernama Priscilia si nomor 2, Irene si nomor 3, Sophia si nomor 4, dan Noel si nomor 5. Setelah pasukan terkuat berkumpul, mereka pun langsung mencari Teresa. Singkat cerita, mereka berempat berhasil menemukan Teresa yang sedang bersembunyi di penginapan bersama Claire. Irene pun langsung masuk dan menyerang Teresa dengan jurus pedang kilatnya. Lalu Sophia dan Noel menyerang Teresa dari belakang. Serangan gabungan itu membuat Teresa sedikit kesulitan. Tidak berhenti sampai di sana, tiba-tiba saja Priscilia datang dan berduel pedang dengan Teresa. Di sana Teresa dibuat kesulitan karena aura tubuh Priscilia tidak dapat dirasakan. Tapi lama-kelamaan Teresa menjadi terbiasa. Teresa pun berhasil memojokkan Priscilia. Namun saat mau mengeksekusi Priscilia, datang Irene yang menghalangi Teresa.
Pertarungan pun menjadi semakin sulit karena Teresa harus menghadapi 4 Claymore sekaligus. Walaupun dikeroyok, Teresa masih bisa bertahan. Bahkan Teresa bisa memojokkan musuhnya tanpa menggunakan kekuatan Yoma sedikit pun. Teresa juga hampir mengeksekusi Priscilia untuk yang kedua kalinya. Tetapi Teresa tidak tega dan mengurungkan niatnya untuk mengeksekusi Priscilia. Setelah melumpuhkan musuh-musuhnya, Teresa pun pergi meninggalkan tempat itu. Priscilia yang merasa direndahkan tidak terima. Itu membuatnya menjadi sangat marah. Akibat amarahnya, kekuatan Yoma di tubuhnya menjadi tidak terkendali. Priscilia pun langsung mengejar Teresa. Teresa yang sudah pergi cukup jauh terkejar oleh Priscilia. Melihat kekuatan Priscilia yang sangat besar, Teresa pun menggunakan sedikit kekuatan Yoma miliknya untuk mengalahkan Priscilia. Pertarungan pun sangat sengit hingga membuat Teresa sangat kesulitan. Tetapi beruntung Teresa berhasil memojokkan Priscilia. Di sana Priscilia menyerah dan menyuruh Teresa untuk membunuh dirinya. Saat Teresa mau membunuhnya, Teresa lengah. Ternyata Priscilia hanya berpura-pura. Tiba-tiba saja Priscilia langsung memotong tangan Teresa dan memenggal kepala Teresa. Setelah membunuh Teresa, Priscilia berubah menjadi Yoma wujud bangkit. Lalu karena sudah kehilangan sisi manusianya, Priscilia membunuh Irene, Sophia, dan Noel. Tetapi anehnya Priscilia tidak membunuh Claire. Priscilia pergi begitu saja meninggalkan Claire sendirian. Di sana Claire pun sangat sedih karena orang yang berharga baginya telah mati. Lalu Claire mengambil kepala milik Teresa dan memberikannya ke salah satu agen organisasi. Di sana Claire mengatakan jika dirinya ingin memakan tubuh Teresa agar kekuatan milik Teresa masuk ke dalam tubuhnya. Claire juga meminta untuk dijadikan pasukan Claymore dengan tujuan untuk balas dendam kepada Priscilia. Sejak kejadian itulah Claire menjadi pasukan Claymore. Kembali ke masa sekarang. Di masa sekarang, Claire diperintahkan untuk membunuh Yoma wujud bangkit di kota barat. Sesampainya di kota barat, Claire bertemu dengan 4 Claymore yang akan menjadi timnya. Mereka bernama Miria si nomor 6, Helen si nomor 22, dan Denef si nomor 15. Di sana, Claire ditertawakan oleh Helen karena memiliki peringkat nomor 47, peringkat terendah di pasukan Claymore. Helen mengatakan jika Claire hanya akan menjadi beban. Singkat cerita, esok harinya Claire dan timnya berangkat menuju Gunung Paburo, tempat tinggal Yoma wujud bangkit yang akan dibunuh. Pada siang harinya, akhirnya Claire dan timnya sampai di Gunung Paburo. Di sana, Claire dan timnya bertemu dengan Yoma wujud bangkit. Claire dan timnya sangat terdesak karena Yoma wujud bangkit sangat kuat, berbeda dengan Yoma pada biasanya. Sebelum lanjut ke ceritanya, akan saya jelaskan sedikit. Yoma wujud bangkit asalnya dari pasukan Claymore yang tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Jadi, Yoma wujud bangkit itu adalah pasukan Claymore yang telah berubah dan kehilangan sisi manusianya. Kembali lagi ke cerita, di sana Denef dan Helen hampir mati akibat serangan dari wujud bangkit itu. Beruntung Claire masih bisa bertahan. Claire melawan wujud bangkit itu dengan cara membaca aura si wujud bangkit. Sehingga Claire bisa dengan mudah membaca gerakan si wujud bangkit itu. Sedangkan Miria juga masih bertahan. Miria menggunakan jurus ilusi bayangannya untuk menipu pandangan si wujud bangkit. Miria dan Claire pun bekerja sama mengalahkan wujud bangkit itu. Berkat kerjasama yang baik, mereka berdua berhasil mengalahkan wujud bangkit itu. Setelah pertarungan selesai, Claire dan timnya mengobati luka-luka mereka. Di sana, Miria curiga dengan pihak organisasi karena telah memberikan misi yang sangat sulit dengan jumlah anggota yang sangat sedikit. Miria berasumsi jika pihak organisasi tidak pernah memperdulikan para Claymore dan hanya memanfaatkan para Claymore. Miria juga merasakan jika ada sesuatu yang disembunyikan oleh organisasi. Lalu Miria mengajak Claire, Denef, dan Helen untuk bekerja sama menyelidiki organisasi. Setelah itu, Miria menjelaskan kepada Claire dan yang lainnya jika harus berhati-hati kepada 5 pasukan Claymore terkuat yang selalu setia kepada organisasi. Mereka bernama Alicia si nomor 1, Beth si nomor 2, Galatea si nomor 3, Ophelia si nomor 4. Di sana Miria berhenti sejenak dan menjelaskan jika Ophelia lebih berbahaya dari yang lainnya karena Ophelia suka membunuh rekan timnya, dan Rafaela si nomor 5. Setelah menjelaskan pasukan yang harus dihindari,
Miria, Claire, dan yang lainnya pun berpisah. Sebelum berpisah, Miria, Claire, dan yang lainnya membuat janji untuk terus hidup agar bisa bertemu kembali di lain tempat. Setelah semua selesai, Claire kembali ke penginapan. Di sana, Raki sangat senang karena Claire kembali pulang dengan selamat. Esok harinya, agen organisasi kembali mendatangi Claire. Agen organisasi itu memberikan Claire misi untuk membunuh Yoma wujud bangkit di desa Gona. Karena mendapatkan perintah misi, Claire pun langsung pergi menuju desa Gona. Singkat cerita, sesampainya di desa Gona, Claire bertemu dengan pasukan Claymore yang akan menjadi timnya. Namun apesnya, Claire satu tim dengan Ophelia, si nomor 4. Karena Ophelia sering membunuh rekan timnya dan sedikit gila membuat Claire khawatir. Lalu tiba-tiba saja Ophelia mengunci tubuh Claire dari belakang dan juga mencicipi darah Claire. Raki yang melihat tindakan aneh Ophelia langsung menebasnya dengan pedang. Akibat serangan Raki, Ophelia mendapatkan luka gores. Ophelia pun menjadi kesal dan langsung menyerang Raki. Beruntung Claire dengan cepat langsung menahan serangan Ophelia. Lalu sambil bertarung, Claire menjelaskan kepada Ophelia jika para Claymore dilarang untuk membunuh manusia. Tetapi Ophelia tidak peduli dengan perkataan Claire dan tetap ingin membunuh Raki. Lalu karena bosan, Ophelia pun membuat permainan. Permainan itu menyuruh Raki untuk bertarung dengan Ophelia. Tetapi di pertarungan itu, Ophelia berjanji agar tidak bertarung dengan serius untuk mempermudah Raki. Tetapi sebelum memulai permainan, Ophelia menebas kaki milik Claire. Tujuannya agar Claire tidak mengganggu pertarungannya dengan Raki. Pertarungan pun dimulai. Raki sangat kesulitan menghadapi Ophelia. Bahkan Ophelia terlihat sangat menikmati pertarungan itu. Ophelia juga menyiksa Raki dengan menggores kulitnya berkali-kali. Di sisi lain, Claire sedang berusaha menyambungkan kakinya kembali. Setelah kakinya tersambung kembali, muncul masalah lain. Tiba-tiba saja Yoma wujud bangkit datang. Bukannya melindungi Raki, Ophelia malah melemparkan Raki ke arah Yoma wujud bangkit itu. Claire pun langsung menyelamatkan Raki dan kabur dari tempat itu karena Ophelia yang sudah menjadi semakin gila. Ophelia merasa kecewa karena Claire pergi meninggalkannya. Ophelia pun mengejar Claire, namun Yoma wujud bangkit menghalangi Ophelia. Karena sedang terburu-buru, Ophelia langsung membunuh Yoma wujud bangkit itu. Setelah Yoma wujud bangkit dikalahkan, Ophelia langsung mengejar Claire dan Raki. Di sisi lain, Claire yang sudah kabur sangat jauh menyuruh Raki untuk pergi sejauh mungkin. Karena Claire merasa jika Ophelia akan terus mengejarnya. Setelah Raki pergi, Claire bertarung dengan Ophelia. Di pertarungan itu, Claire benar-benar terdesak. Bahkan Claire sampai kehilangan tangan kanannya. Tidak hanya memutuskan tangan kanan Claire, Ophelia juga menghancurkan tangan kanan Claire, agar Claire tidak bisa menyambungkannya kembali. Tetapi Claire tidak menyerah dan tetap melawan Ophelia. Namun semua perbuatan Claire sia-sia. Kali ini Claire benar-benar terdesak. Namun muncul keajaiban. Tiba-tiba saja muncul orang yang tidak dikenal dan membantu Claire. Ternyata orang itu adalah Irene, si nomor 3, mantan prajurit Claymore. Irene langsung melumpuhkan Ophelia dan membawa Claire ke rumahnya. Di rumahnya, Irene merawat Claire. Singkat cerita, setelah Claire sadar, Claire menanyakan banyak hal kepada Irene. Claire sangat kebingungan melihat Irene yang masih hidup. Karena beberapa tahun yang lalu seharusnya Irene sudah mati, dibunuh oleh wujud bangkit Priscilia. Lalu di sana Irene menjelaskan jika dirinya berhasil kabur saat Priscilia berubah menjadi wujud bangkit. Tetapi tangan kirinya hilang akibat diserang Priscilia. Sejak saat itulah Irene memutuskan untuk menyerah menjadi pasukan Claymore dan keluar dari organisasi. Irene yang sudah tidak ada tekad bertarung memutuskan untuk mewariskan ilmu pedang kilatnya kepada Claire. Sejak hari itu, setiap hari Claire selalu berlatih pedang kilat bersama Irene. Di sisi lain, Ophelia ternyata belum mati. Ophelia yang sedang sekarat dan kehabisan tenaga membuat tubuhnya dikuasai oleh kekuatan Yoma, sehingga merubahnya menjadi Yoma wujud bangkit. Dan alur cerita anime Claymore part pertama selesai sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.